Ah, Oke Sobat Tita Buana, sekarang saya sedang berada di depan rumah salah satu sahabat Tita Buana. Siapa dia? Udah pada tahu lah ya. Tadi kan kita udah lip sync. Gimana? Ya, Puspita Sari. Jadi sobat, sebenarnya kita sudah janjian itu berkali-kali untuk datang ke sini, cuman baru kesampaian sekarang. Karena rumahnya emang jauh banget ya. Perjalanan tuh sekitar 1-2 jam lah. Akhirnya hari ini kita bisa mengunjungi dia. Saya juga udah pegel. Kita langsung masuk aja yuk. Hanyalah kamu, tujuan hati, kau yang ku cinta. Hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati, kau yang ku cinta. Hati bertanya siapa dirimu. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Indahnya, indah. Puspita Sari. Masuk ya? Masuk. Rumah kamu tuh cowok banget, aku pegel banget ya. Kita tuh udah lama banget kan udah janjian kan, janjian kan. Tapi akhirnya baru sekarang baru kesampaian nih ke rumahnya Puspita Sari. Akhirnya aku kesini setelah perjalanan berjam-jam. Ke sini ya. Iya, jauh loh kak. Perjuangan loh, beneran perjuangan. Ayo duduk. Aku mau nanya sebentar, sebelum aku duduk aku mau nanya. Temen-temen Genta Buana siapa yang udah kesini? Siapa ya? Belum ada sih. kayaknya Baru kita tahu. doang. Tapi ada sih kayak Eva pernah, tapi nggak kesini ke Pandeglang. Oh, tapi sana, tapi belum ke rumah ini. kita nggak ngomongin yang sana. Ayo deh ngomong sini, oke Aku deh. merasa The first. terhormat. Kak Puspita boleh di situ? Oke. Rumahnya di akhirnya sobat kita sampai ke rumahnya Puspita Sari. Nah sobat, mungkin kalau bingung itu waktu kita di vlognya Ferry sama Erin waktu anaknya lahiran itu saya lihat komen, Kak itu siapa ya? Kayak saya kenal tuh yang rambutnya panjang hitam. Ini dia, nih eksklusif nih sekarang nih ke rumahnya Puspita. Nama kamu panjang kamu tuh Puspita Sari Dewi. Puspita Sari. Oh enggak pakai Dewi. Oh, itu mah roti ya? Aja roti itu. Kok jadi ke roti sih? Jadi Puspita Sari. Oh, Puspita Sari. Tambah oke loh ini. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu, kita lihat anaknya Puspita Sari. Sebentar, udah punya anak 2. Tapi status nanti. Kok Mas lebih tahu sih dari Bukan foto anaknya, bukan anaknya pernah dibawa ke lokasi. Jadi ya sobat ya, sebenarnya ini kalau dibilang kita ini kapan terakhir ketemu ya? Masih sering ketemu Masih sebenarnya. beberapa judul tuh di Indosiar kita masih satu judul. Cuman kalau di Genta Buana memang udah lama banget. Udah lama banget ya. Dari zaman kita masih gadis dan duda. Enggak ya. Tapi ada cerita menarik nanti kita. Aku penasaran mau lihat anak kamu dulu nih. Nah, ini dia nih. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini namanya siapa? Namanya Devdan Oh, dan Devdan. Silgo. Oh, namanya Devdas. Devdan. Oh, Devdan. Kayak film India. Nah, Tak, duduk dulu, Tak. Di sini ya. Tak, ngomong-ngomong soal Genta Buana nih, Kak. Kamu tuh dulu awal masuk tahun berapa? Aku masuk itu tahun 2007 atau 2008? 2007-2008. Sebelum Genta Buana kita pernah ketemu nggak? Pernah sebelum Pernah, aku kan? syuting. Ini sebenarnya begini loh. 2007-2008 dulu itu kamu kan temen Lisda kan? Iya. Lis, temen lu siapa Lis? Jauh-jauh. Dulu mudanya. Kenapa? Sekarang gak muda gitu maksudnya. Iya, itu kan apa namanya? Pernah juga kan main ke apartemen sama Lisda juga kan? Iya, Sama Lisda ya, sama Lisda. Lisda. Rame loh, jangan Victor dulu. Nggak ketemu di Genta Buana. Iya, akhirnya. Main-main kemana bos? Ke apartemennya kan? Iya, benar. Iya, terus aku dulu sering titip salam sama Lisda sebenarnya. Masa sih kok gak disampein sama Lisda? Lisda kok gak disampein? Lis, salam Lis buat itu. Iya, kata salam buat iya, kata kan. Tapi ya udahlah ya, akhirnya kan ketemu. Tapi ya dulu tuh Puspita Sari ini aku aja jujur untuk mendekat tuh merasa minder. Kok pindah? Kamu tuh terlalu cantik dulu. Oh my Iya, god. serius. Tadi kayaknya bakal mau sama gua. Bohong Gitu. banget, lebay. Beneran. Kok jadi ngaku Bernostalgia. Masa lalu. Nama juga nostalgia. Jadi gini Tak, memang dulu tuh seperti itu. Tapi akhirnya kan satu frame ya, satu judul kan, satu judul tuh kita ketemu di. Kamu ada inget gak judul apa? Sama, saya juga.
Apa ya judulnya? Oke. Teman-teman ada yang ingat nggak judul apa ya? Kalau sobat tahu, Puspita sama saya pada judul apa, silakan tulis di kolom komen. Yang pasti, kalau nggak salah itu era-eranya lip sync apa setelahnya ya? Setelah lip sync kalau nggak salah sih. Karena nggak pernah kebagian lip sync. Oke, jadi kamu belum pernah ke bagian lip sync. Dan tadi kamu lip sync berarti untuk yang Pertama kalinya? The first time. Oh, the sama first time. Adele. Gimana sih perasaan kamu pertama kali lip sync? Agak messy karena kan emang selama ini tuh drama-drama terus ya kan, terus tiba-tiba harus emang dulu juga kan sebenarnya kita dramanya lip sync kan, cuman yang nyanyi-nyanyinya belum pernah, baru kali ini Dalam hatiku, adalah kamu, dalam mimpiku, hanyalah kamu. Oh, untukmu. Iya loh. Udah copyright. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Terus kamu tuh sekarang tuh lagi sibuk apa sih, Tak? Sekarang ya masih menunggu produksi berikutnya nih, insya Allah besok udah mulai jalan lagi. Doakan mudah-mudahan lancar, semua berjalan dengan. Udah sebutin aja nggak apa-apa judulnya, santai aja. Oke. Nanti juga kita ngobrol-ngobrol sama produsernya kok. Oke, bener ya. Jadi aku itu lagi ada produksi baru bareng sama sebenarnya teman-teman kita Iya, juga. Rizky Bilar, begitu, Rizky ya. Reza. Jadi kita itu lagi membuat produksi baru berjudul Jodoh Wasiat Bapak Season 2. Season 2. Keren loh, kemarin dia juga bintang tamu, sekarang jadi episode. Kita kapan Pik jadi itu? Kembali dong, dulu episode. Kembali dulu episode, sekarang reguler. Tapi sobat, ada yang menarik di rumah ini sobat. Begitu saya masuk, mata saya langsung kemana? Langsung ke musola. Luar biasa. Ini memang musola. Iya, memang musola sengaja dibuat karena kan kalau biasanya kalau ada tamu kan nggak mungkin juga. Numpang-numpang ini kan sholat di sengaja kamar. dibuat musola dan sengaja juga kalau misalnya kita sholat dibiasakan di musola. Tapi memang karena agak space kecil jadi nggak bisa bareng-bareng semua gitu. Tak, kita ngobrol-ngobrol kita di mana kayak enak gitu. Ya udah nanti kita santai-santai di atas aja gimana? Ada tempat di atas. Ada di atas. Nah, oke, kita ke atas yuk. Yuk. Tapi jangan lupa kopi. Siap. Oke ya. Oke, beres itu yuk. Asik juga loh rumah kamu nih, bagian atasnya ada tempat buat santai begini. Karena ini salah satu tempat favorit kita selama PSBB. Ya kak ya. Nah ini dia nih, ini anak pertama kamu berarti ya? Ini anak pertamaku. Dev dan. Dev umur berapa sekarang? 10 tahun ya? 9 tahun, mau 10 tahun. Oh, ini tuh memang pakai kacamata? Enggak, jadi kan sekarang ini lagi daring terus nih. Anak-anak kan main belajar di handphone, terus di tablet. Jadi memang dibeliin kacamata yang untuk radiasi itu loh, yang untuk sinar birunya itu. Buat ngejaga itu Buat juga ngejaga, sih ya? iya benar. Kakak, kenal sama Om Afdal dulu dong, salaman dulu. Kita udah ketemu. Iya, udah kan, ketemu Sam, sih, di lokasi ya. Di lokasi kita ketemu kan? Ya udah, Kakak masuk dulu ke dalam, Mami ngobrol dulu ya. Dah sana. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat semua. Nah, kamu sendiri gimana kabarnya? Kabar aku baik, alhamdulillah baik. Harus selalu baik. Demi Demi si buah hati. demi si buah hati. Nah, ngomong-ngomong itu apa? Kamu kan ini single parent ya? Iya kan? Udah berapa tahun sih kamu single parent ini? Udah sekitar 3 tahun lah. 3 tahun ini sebenarnya single parent, kamu bukan ngidupin sih, kamu bersama anak kamu sama bawa orang tua juga ya ke sini ya? Iya benar. Nah, kamu sendiri tuh kalau menjalani kehidupan sebagai single parent tuh gimana sih gitu loh? Apakah ada yang berbeda atau gimana gitu loh? Otomatis sih pasti berbeda lah ya, karena tanggung jawab lebih besar sekarang. Tadinya yang segala-gala tanggung jawab berdua, sekarang mau nggak mau sebagian besar tanggung jawab sendiri gitu loh. Awalnya mungkin agak ini ya, agak belum terbiasa ya. Pastilah. Ya mungkin di luar sana mungkin juga banyak yang single parent atau yang seperti kamu, dia belum terbiasa gitu. Apa sih yang kamu lakukan gitu loh? Dan kehidupan kamu yang memang harus fight untuk kedua anak kamu ini gitu. Memang pada dasarnya kan awal-awalnya memang aku juga udah sendiri ya. Dari kuliah memang udah mulai kerja sendiri, segala-gala udah ngurus sendiri. Pas berumah tangga ya alhamdulillah bisa bareng-bareng. Tapi pas once harus ngurus semua sendiri lagi ya,
mau nggak mau harus memaksakan diri untuk bisa. Kalau kitanya ngerasa, aduh gue nggak bisa nih gitu, terus yang kasihan kan anak-anak yang korban. Jadi mau nggak mau aku harus maksa diri aku sendiri gitu loh, maksa. Kalau kamu kadang suka kepikiran gak sih apa dampaknya nanti buat anak aku gitu loh? Iya sih, pastinya semua orang tua kan pasti yang dipikirin anak-anak. Apalagi sekarang anak-anak aku udah mulai ngerti, udah mulai banyak nanya gitu kan. Banyak sekali sih dampak-dampak sebenarnya yang kadang aku juga jadi nangis sendiri gitu loh ngedenger anak-anak itu nanya. Kayak ya tau lah zaman sekarang kan anak-anak lagi sering-seringnya bully, anak-anak aku kadang ditanya begini begitu begini, terus dia nanya lagi balik ke aku. Kadang aku juga kadang nggak bisa jawab nih sebenarnya. Cuman kan mau nggak mau harus menguatkan diri untuk bisa jawab sebaik mungkin agar si anak tidak merasa kalau dirinya itu beda dari teman-temannya gitu. Iya sih, apalagi kan kalau usianya belum, apalagi ada 2 kan ya. Satu kan si kakak itu kan udah mulai. Nah yang si adik ini kan yang kadang-kadang, nah mereka ini suka nanyain bapaknya gak sih? So far sih dia nggak nanya langsung, cuman kadang-kadang dia suka nanya, Mami kenapa sih kok kita nggak kayak yang lain gitu? Kenapa ayahku nggak tinggal di sini kayak gitu-gitu? Cuman sometimes kita juga harus pelan-pelan ngejelasinnya karena jangan sampai si anak juga hatinya kayak kegores gitu karena sebenarnya kesalahan orang tua nih gitu loh, tapi jangan sampai anak-anak juga ngerasain gitu. Jadi sedih. Ya tapi kalau misalkan aku bertanya gitu loh, kamu sekarang menjalani kehidupan seperti ini lebih enjoy atau sekarang sih alhamdulillah aku udah enjoy banget karena sudah mulai terbiasa dengan segala macam dan juga udah nggak terbeban sama masalah yang sudah lewat itulah gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang semua juga udah berjalan normal, anak-anak juga sudah mulai mengerti walaupun kadang-kadang masih menanyakan hal-hal yang sebenarnya sensitif gitu loh. Kadang juga ada yang mau kamu harus menjelaskan kan? Harus menjelaskan, tapi sometimes kan ada yang belum bisa kita jelasin. Ada yang belum waktunya mereka ngerti tapi mereka udah tanyakan gitu loh. Oke, yang bikin kamu kuat itu apa? Ya mereka lah, anak-anak ini kamu. Cuman kan kadang sometimes seperti kamu bilang tadi, dia ditanyain sama teman-temannya, bapak kamu mana gitu kan. Ya, kamu kan, dan dia balik lagi nanya ke kamu, itu kan suatu hal yang sakit banget sebenarnya. Iya kan? Dan kamu harus menyampaikan ke anak. Ada rasa bingung gak sih saat itu kamu nyampein atau aduh aku harus ngomong apa nih gitu? Setiap pertanyaan yang sifatnya itu apa ya, intim lah gitu ya, tentang keluarga, pasti bingung iya karena takut salah menjelaskan karena anak itu kan pemahamannya belum seperti orang tua. Iya benar. Jadi sometimes apa yang harus kita ucapkan tuh harus benar-benar hati-hati gitu loh. Jangan sampai mereka salah menangkap. Dan aku juga nggak mau ngasih kesan kalau si ibu yang salah atau si bapak yang salah. Iya. Karena aku tuh pengen anak-anakku ngerasa tetap mereka punya orang tua gitu. Tetap ada ibunya, tetap ada bapaknya. Nggak mau sampai tercap sama dia tuh, oh kok si orang tuaku yang ini begini, orang tuaku yang ini begini. Aku nggak mau gitu loh. Walaupun memang pernah ada yang ya itulah, tapi tetap intinya orang tuanya dia harus bagus di depan mereka gitu loh. Hubungan kamu dengan mantan suami itu gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang sih udah baik, udah beberapa tahun ini, setahun lebih lah, udah mulai komunikasi sudah mulai baik. Berarti sebelumnya memang tidak ada komunikasi? Sebelumnya nggak ada komunikasi sampai ya anak-anak itu sempat 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun nggak ketemu sama bapaknya. Nggak ketemu sama bapak? Nggak ketemu dan juga nggak komunikasi. Itu kenapa dia nggak komunikasi? Atau kamu larang atau gimana? Enggak, sebenarnya aku juga nggak ngelarang ya, mungkin karena memang setelah pas putusan itu mungkin masih belum terima atau gimana, jadi kita juga masih panas-panasan karena konflik sebelumnya gitu loh. Jadi ya anak-anak juga kebenaran nggak pernah nyari gitu karena memang kan aku tuh tinggal di sini tuh memang udah dari semenjak aku masih rumah tangga pun aku pindah ke sini gitu loh karena suatu hal lah. Nah mereka mungkin udah terbiasa memang tanpa sehari-hari ada bapaknya kan. Jadi untuk menanyakan bapaknya itu emang jarang-jarang banget gitu loh. Jadi so far sih sama masih anak-anak kecil dia masih belum ngerti. Justru sekarang ini yang mereka sering nanyanya gitu. Ya semakin berat buat kamu untuk menjelaskan. Dan semakin lama mereka akan semakin dewasa dan mereka akan tahu nanti. Dan kamu sudah siap akan hal itu? Harus siap sih. Mereka akan tahu antara si bapak sama si ibu ini kenapa
Karena anak-anak zaman sekarang tingkat rasa keingin tahunya itu sangat besar dan pengen tahu gitu loh, ya. Dan itu ya siap nggak siap sih ya. Siap nggak siap harus siap. Ya kan, apapun yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya, anak ya pasti, ya dong. Kan tahu ya. Pasti kan ada dong, misalkan kayak sekarang gitu. Itu aja dia umur segini aja, teman-teman kelasnya nanya. Ntar umur lebih besar lagi mereka akan nanya, kenapa pisah? Kenapa ini alasannya apa? Mereka akan mencari tahu. Iya sih benar, tapi untungnya sampai sekarang belum ditanyakan, jadi masih thanks God lah ya. Karena gini loh, mau menjelaskannya juga nggak gimana ya, nggak tega gitu jadinya. Nggak, ya gimana ya? Lihat mukanya dia, iya, kalau tidur malam ya kan? Bener banget. Sama lah Afla juga mungkin udah punya anak kan ya, bisa merasakan kadang anak itu kalau aduh menanyakan sesuatu yang nggak bisa kita jawab tuh rasanya gimana gitu. Sometimes juga kayak kalau lagi sendiri gitu ngeliat anak-anak tidur kadang suka nangis sendiri gitu loh, karena gimana ya, kasihan sih ngeliatnya sebenarnya. Ya namanya kita rumah tangga tuh namanya berantem-berantem kecil ada lah ya. Cuman kadang-kadang kan untuk ngeliat anak tuh udah tenang aja udah. Aduh gitu kan udah. Tapi bukan sama suami baik-baik aja ya. Alhamdulillah sekarang berarti sudah baik. Mantan suami juga udah kontak-kontakan sama anak. Udah ini ya. Udah lebih. Mereka juga kan sekarang udah pegang handphone masing-masing kan, selama daring ini juga kan ini sendiri-sendiri kan. Jadi otomatis dia udah bisa komunikasi sendiri sama orang tua, sama bapaknya gitu loh. Nah ngomong-ngomong, kamu tuh ada gak sih niatan untuk menikah lagi? Sekarang semua orang siapa sih yang mau hidup sendiri terus kan? Enggak, aku juga pengen dong punya suatu saat mungkin punya pendamping lagi, punya suami lagi. Tapi kan nggak semudah itu, karena kalau perempuan itu kalau aku rasa nggak semudah kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki mungkin nikah lagi cepet gitu. Kalau perempuan tuh pemikirannya tuh panjang banyak sekali. Mungkin yang dipikirin tuh kayak anak-anak, dia bisa nerima anak-anak nggak, bisa sayang sama anak-anak nggak, kayak gitu loh. Banyak banget yang dipikirin, karena kan kita juga nggak mau sampai gagal lagi ya, udah cukup lah sekali aja, sampai maupun kalau misalkan nanti berumah tangga lagi ya pengennya langgeng gitu loh. Betul. Tapi berarti kamu masih ada rasa trauma ya? Tanpa disadari sih mungkin seperti itu. Ya apakah itu yang menyebabkan kamu misalkan kalau misalkan lagi dekat sama cowok atau apa menjadi agak sedikit takut atau agak sedikit jadi gini loh sebenarnya, aku sih milih enggak orangnya. Yang penting orang nyaman sama aku. Cuman sometimes pas lagi udah deket, kadang kita tuh ngerasa aduh gimana ya gitu loh. Aduh, memang sometimes banyak banget pertanyaan yang aku tanyain. Sebenarnya kalau aku tanyain ke dia sih dia fine aja sebenarnya. Cuman kan sometimes aku ngerasa aduh ini bener nggak ya gitu, ini bener nggak ya bener-bener buat jadi orang tuanya anak-anak aku gitu loh. Nah, kalau aku boleh tahu ya, misalkan ini juga mungkin buat pelajaran juga buat aku dan mungkin buat para suami di luar sana gitu loh. Apa sih kesalahan terbesar laki-laki yang bikin wanita itu bener-bener udah, saya nggak bisa maafin kamu? Kalau aku sih perempuan, tapi nggak tahu ya kalau perempuan ya yang lain kan, maksudnya standar orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut aku kesalahan fatal ya udah itu bener-bener yang udah sifatnya prinsip. Kalau misalkan kayak masih ya main atau masih seneng hangout sama teman-temannya, itu masih ya biasa lah, masih bisa diomongin gitu loh. Iya, tapi kadang aku suka begini loh, kadang suka bingung aja gitu. Teman-teman aku yang maaf ya, yang single parent, yang cewek-cewek itu cantik-cantik, apa sih badannya bagus, contohnya kayak kamu ya gitu. Wah gitu loh, kenapa sih? Apakah mereka nggak bersyukur atau laki-lakinya ini nggak bersyukur gitu loh? Kadang-kadang kan memang biasanya kan di dalam rumah tangga gitu itu selalu merasa kurang. Kita udah dapat si A, tapi dia masih ngelihat yang di luar gitu. Berarti si cowok? Ya nggak menutup kemungkinan, biasanya juga kan cewek juga ya, kita tahu sendiri banyak juga kan, nggak cuma kesalahan cowok, cuman ya kebanyakan kan di pria gitu loh. Kamu ini dong, kamu kasih apa? Motivasi dong buat para single parent di luar sana, gimana biar mereka tambah kuat dan biar mereka gua nggak sendirian di sini gitu loh. Iya, intinya sih untuk single mom lah. Tentunya pastinya lah ya, karena aku single mom gitu. Jadi berusahalah sekuat mungkin untuk membahagiakan anak-anak. Apapun yang dilakukan, tolong selalu ingat anak-anak dulu sebelum melangkah tuh. Kan kebanyakan orang
Ya kalau misalkan sekarang yang muda-muda terutama ya single mom yang masih muda masih seneng warawiri ya. Kita pasti tua itu pasti gitu. Iya. Dan kita pikirkan anak-anak karena anak-anak juga pasti akan dewasa. Anak-anak pasti akan tahu. Iya. Jangan sampai kita itu buruk di depan anak-anak kita. Betul, gitu. betul. Usahakan yang terbaik lah di depan anak-anak gitu loh. Usahakan menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak. Luar biasa. Tak, tadi kayak pesan kopi ya. Boleh ya? Oh iya, kopi-kopi bentar ya. Kopi-kopi. Sedih-sedih mulu ya tadi udah. Iya, bener. Makan lah, makan. Wah, Mas Mita, makasih ya. Disiapin makanan. Pas banget lagi lapar. Tapi si Dapik nggak bisa makan. Jadi dia megang kamera. Bener. Pak, rumah kamu ini kan jauh banget nih, ya. Dan kamu lagi syuting di daerah Persari, ya kan? Jaraknya itu kalau di rumah aku aja hampir 2 jam. Itu kamu gimana sih kalau lokasi sejauh ini? Jadi kebetulan sekarang itu dapat produksi yang memang lagi stripping. Jadi mau nggak mau aku cari tempat tinggal di sana. Nggak mungkin kan aku bulak-balik. Iya, jauh banget. Kecuali Tadi pas kesini juga kasian juga ya Puspitasari ya. Jauh banget kita aja kesini. Kayak nyampe ini gitu loh. Iya gitu, jadi kalau selama ini sih memang FTV aku selalu pulang pergi karena kan FTV cuma 3 hari kerja kan. Iya, benar. Dan kadang juga spare-nya kadang 2 hari, 3 hari gitu kan. Jadi Iya, aku masih iya, bisa istirahat di rumah. Nah kalau sekarang ini karena mau masuk produksi yang jalan terus, jadi mau nggak mau aku harus cari tempat lah di sana. Nggak mungkin aku balik ke sini. Tapi kamu banyak judul nggak sih di Genta Buana? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Tapi kita satu judul tuh beberapa kali. Kamu jadi tokoh jahat bukan sih dulu? Enggak sih, aku baik terus. Tapi mukanya antagonis ya? Masa sih? Mami mukanya jahat atau baik? Baik ya? Cantik. Tahu. Maksudnya itu mukanya antagonis atau tokohnya cantik. Oh, tahu, emaknya cantik tahu. Anak gue juga begitu. Mami gimana? Cantik. Dedi gendut. Ngomong-ngomong kamu tinggal di sini tuh udah berapa lama sih? Di sini hampir 7 tahun lah. 7 tahun ya? Lingkungan di sini enak gak? Nyaman gak? Di sini sih enak karena kalau di Jakarta kan udah masing-masing ya. Kalau di sini kan masih bisa Komplek ya? bersosialisasi sama gitu kan ya? masih gitu. Kalau ada apa-apa minta bawang. Kalau di Jakarta kan udah nggak bisa. Gitu. Tapi ya mohon maaf ya kalau kita ngerepotin ya. Enggak lah. Seneng banget didatengin loh, jauh-jauh spesial. Jadi terharu. Jadi memang kita udah niatin kesini itu dari pagi kita udah. Ini narasumber kali ini adalah narasumber yang rumahnya paling jauh. Jadi kita harus pagi-pagi 100 kilo. 100 kilo iya. Kalau dari Depok 100 kilo. 100 kilo. Jadi kita harus berangkat dari pagi, harus matang semuanya. Harus matang semua. Masalahnya pas udah ini, tapi kita nggak bawa makanan. Makan aja di sana. Atau diri. Ya dimaklumin lah karena jauh kan. Kalau deket nanti ditodong. Tapi aku makasih banyak ya Puspita ya udah mau nyiapin makanan, udah ngasih tempat, udah ngobrol-ngobrol, mau sharing, mau cerita hal pribadi tentang keluarga, tentang Genta Buana. Makasih banyak udah sharing lah. Iya. Makasih banyak. Makasih juga udah mau datang ke sini, berkunjung ke Serang. Ya, Kak. Oke, sobat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, kita selalu spoil vlog-vlog baru itu biasanya trailernya itu di Instagram. Boleh di-follow Instagram saya @afdal_Yusman atau @officialafdalers. Dan juga Puspitasari Puspitasari 7. Puspitasari 7 di itu enggak dikunci enggak digembok enggak? Enggak. Dulu digembok kayaknya. Benar. Enggak pernah digembok. enggak. Karena aku free. Oh, dulu digembok pas masih nikah. Oke, Puspita sekali makasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak sudah berkunjung ke sini. Oke, sobat, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan semata? Dalam hatiku